Oke, terima kasih. Selamat pagi untuk Bapak dosen Ardin Doloksaribu, SE, MSI, dan beserta teman-teman di kelas AC1 Akuntansi Manajemen Lanjutan. Kami kelompok Prive akan mempresentasikan CZR kami yang berjudul Implementation of Activity Based Costing in Manufacturing. Baik, saya Novi Kristine Warwo, NPM 1851013. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari judul CZR kami, yaitu Implementation of Activity Based Costing in Manufacturing. Di mana semakin majunya teknologi dan informasi saat ini menuntut perusahaan untuk dapat beradaptasi agar mampu bersaing secara lokal maupun secara global. Sehingga banyaknya variasi sumber daya yang digunakan untuk memproduksi sebuah produk. Cara termudah untuk menentukan harga jual secara akurat, maka sebaiknya perusahaan dapat menerapkan metode activity based costing. Penerapan ABC akan mengarah pada pengklasifikasian aktivitas bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Akhirnya memberikan cara untuk menghilangkan aktivitas yang tidak bernilai tambah. Jenis sistem ABC yang dibutuhkan akan bervariasi berdasarkan proporsi biaya overhead dan jumlah keragaman yang dialami di perusahaan. Inilah alasan kami mengapa kami mereview jurnal ini, karena dalam pembahasan jurnal utama ini disajikan literatur tentang ABC atau Activity Based Costing dan peran ABC-nya dalam sistem manufaktur. Dan dalam jurnal utama ini juga disajikan studi kasus perbandingan beberapa perusahaan Finlandia dalam mengimplementasikan ABC yang dapat digambarkan secara jelas, nyata, serta ada kerangka kerja ABC tersebut dalam praktik perusahaan manufakturnya. Tujuan penulisan Critical Journal Review ini adalah untuk penyelesaian tugas kelompok mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan. Yang kedua, menambah wawasan kami sebagai mahasiswa dalam menggali informasi dan menganalisis gagasan dalam sebuah penelitian. Dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan nalar dan berpikir kritis dalam mencari informasi yang ada dalam sebuah penelitian. Penentuan harga pokok berdasarkan aktivitas adalah sistem yang terdiri atas dua tahap, yaitu pertama melacak biaya pada berbagai aktivitas dan kemudian ke berbagai produk. Tahap-tahap dari penentuan harga pokok produk. Prosedur tahap pertama meliputi 4 langkah. Yang pertama, penggolongan biaya. Yang kedua, mengasosiasi berbagai biaya dengan berbagai aktivitas. Yang ketiga, penentuan kelompok-kelompok biaya yang homogen. Dan yang keempat, penentuan tarif kelompok. Prosedur tahap kedua, biaya untuk setiap kelompok biaya overhead dilacak ke berbagai jenis produk. Hal ini dilaksanakan dengan menggunakan tarif kelompok yang dikonsumsi oleh setiap produk. Ukuran ini merupakan penyederhanaan kuantitas cost driver yang digunakan oleh setiap produk. Manfaat Critical Journal Review. Secara sederhana, penulisan Critical Journal Review memiliki beberapa manfaat sebagai berikut. 1. Merangkum gagasan yang dituangkan dalam penelitian yang dilaporkan. 2. Menemukan kelebihan dan kekurangan dari yang penelitian dilaporkan dengan melakukan analisis secara seksama. Manfaat untuk penulisan yaitu agar dapat membuat jurnal di kemudian hari menjadi lebih baik. Manfaat untuk review dan pembaca agar dapat mengembangkan, meneliti, dan menerapkan di dalam kehidupannya. Identitas jurnal utama, judul Implementation of Activity Based Costing in Manufacturing. Penulis A. Gunaskaran M. Sarhadi. Nama jurnal International Journal of Production Economy. Tahun terbit 1998. Penerbit Elsevier Science BF. All rights reserved. Identitas jurnal pembanding, judul Penerapan metode Activity Based Costing dalam penentuan harga pokok produksi pada PT Tropika Koko Prima. Penulis Gloria Stefani Rotikan. ISSN 2303-1174. Jurnal pembanding kedua, judul Penerapan Activity Based Costing System untuk menentukan harga pokok produksi PT Celebes Mina Pratama. Penulis Danang Rahmaji. ISSN 2303-1174. Jurnal pembanding ketiga, judul Implementation of Activity Based Costing System to Determine the Cost of Goods Manufactured. Studi at PG Kebon atau Agung Malang. Penulis Farah Olivia Sukahandak Siti Ragil Handayani. Dalam harga pokok produksi, dunia pada tahun 2012 mengungkapkan bahwa biaya produksi adalah biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan kegiatan manufaktur. Dan yang kedua itu Activity Based Costing System.
Activity based costing menghitung biaya produk dan membebankan biaya produk sesuai dengan objek biayanya. Adapun dari pengertian dari cost driver, bahwa cost driver ini adalah faktor-faktor penyebab yang menjelaskan konsumsi overhead dalam penentuan harga pokok konvensional. Biaya produksi suatu produk dapat dikurangi dengan satu, meminimalkan jumlah suku cadang yang digunakan dalam suatu produk. Dan yang kedua yaitu merancang suatu suku cadang untuk kemudahan penanganan dan perakitan. Dan yang ketiga yaitu memilih kombinasi bahan atau proses terbaik untuk pembuatan ekonomi dari bagian-bagian individu. Dan yang ketiga ini yaitu activity based costing system dalam sistem manufaktur lanjutan. Sistem manufaktur telah mengalami masa yang hebat perubahan dalam beberapa tahun terakhir, dan begitu juga sistem akuntansi. Perubahan ini termasuk pertimbangan untuk tindakan non keuangan dan activity based costing. Ada kebutuhan untuk perubahan dalam sistem akuntansi mengukur biaya kinerja perusahaan dengan lebih akurat. Juga sistem akuntansi membantu untuk memutuskan bauran produk dan investasi modal. Manfaat penerapan Activity Based Costing System menurut Dunia 2012. 1. Membantu mengidentifikasi ketidakefisienan yang terjadi dalam proses produksi, baik per departemen, per produk, ataupun per aktivitas. 2. Membantu pengembalian keputusan dengan lebih baik karena perhitungan biaya atas suatu objek biaya menjadi lebih akurat. 3. Membantu mengendalikan biaya, terutama biaya overhead pabrik, kepada level individual dan level departemental. Perhitungan harga pokok produksi berdasarkan Activity Based Costing. Syarat-syarat penerapan Activity Based Costing. A. Perusahaan memiliki tingkat diversifikasi tinggi. Syarat yang pertama ini adalah perusahaan harus memiliki produksi berbagai jenis produk atau lini produk yang diproses dengan fasilitas yang sama. B. Tingkat persaingan yang tinggi. Jika persaingan produk dari perusahaan lain tinggi, maka perusahaan akan meningkatkan persaingan untuk memperbesar jangkauan pasarnya. Semakin besar jangkauan pasarnya, maka semakin besar pula peran informasi tentang penentuan harga pokok yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. C. Biaya pengukuran rendah. Biaya yang digunakan dalam pengukuran sistem Activity Based Costing harus selalu lebih rendah dari manfaat yang akan diperoleh. Jika sampai biayanya di atas manfaat, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Penentuan harga pokok berdasarkan aktivitas adalah sistem yang terdiri atas dua tahap, yaitu pertama melacak biaya pada berbagai aktivitas dan kemudian ke berbagai produk. Tahap-tahap dari penentuan harga pokok produk. Prosedur tahap pertama meliputi 4 langkah. Yang pertama, penggolongan biaya. Yang kedua, mengasosiasi berbagai biaya dengan berbagai aktivitas. Yang ketiga, penentuan kelompok-kelompok biaya yang homogen. Dan yang keempat, penentuan tarif kelompok. Prosedur tahap kedua, biaya untuk setiap kelompok biaya overhead dilacak ke berbagai jenis produk. Hal ini dilaksanakan dengan menggunakan tarif kelompok yang dikonsumsi oleh setiap produk. Ukuran ini merupakan penyederhanaan kuantitas cost driver yang digunakan oleh setiap produk. Metode penelitian, studi kasus. Di bagian ini 5 contoh kehidupan nyata yang berbagai penerapan ABC disajikan. Semua pengalaman berasal dari perusahaan Finlandia mulai dari logam dan teknik untuk industri makanan. Mereka fokus pada alasan mengapa perusahaan menginginkannya untuk menerapkan ABC, driver biaya berbagai lingkungan manufaktur, implementasi masalah termasuk perilaku dan manajerial aspek, dan hasil yang diperoleh dari implementasi dari ABC. Ada terdapat beberapa kelebihan daripada jurnal utama, yaitu 1. Penentuan lokasi. Penelitian dalam suatu karya ilmiah maupun penentuan lokasi bisnis harus strategis, karena untuk mengumpulkan suatu data yang objektif, seperti profil atau identitas suatu perusahaan dalam pembuatan suatu penelitian, memerlukan penentuan lokasi terlebih dahulu, agar dapat memilih tempat yang strategis. Dalam jurnal utama, mendukung pertimbangan pemilihan lokasi penelitian dan disampaikan dengan baik dan jelas. Penetapan biaya yang tepat terletak juga pada penentuan lokasi yang strategis agar dapat menghemat biaya, variabel, dan mempermudah pengumpulan data. Yang kedua, tahap-tahap implementasi ABC. Dijelaskan secara rinci sama halnya yang tertera di buku Dolok Saribu 2020 bahwa dengan menggunakan metode ABC perusahaan bisa mengurangi distorsi harga yang disebabkan oleh penentuan harga yang masih dilakukan secara tradisional, sehingga harga produk yang dikeluarkan bisa akurat bahkan bukan hanya asal-asalan. Maka terdapat syarat-syarat penerapan ABC yaitu 1. Perusahaan memiliki tingkat diversi tinggi.
Yang kedua, tingkat persaingan yang tinggi. Yang ketiga, biaya pengukuran rendah. Yang ketiga, sistem manufaktur ABC telah mengalami perubahan besar seperti pertimbangan untuk tindakan non-keuangan dan ABC, di mana pembahasannya terletak di latar belakang jurnal utama. Jurnal tersebut mendukung perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pertimbangan untuk keuangan dan ABC. Adapun kekurangan dari jurnal utama yang telah kami review yaitu 1. Penerapan ABC pada analisis kasus di jurnal utama ini seharusnya mendukung strategi perusahaan-perusahaan seperti fleksibilitas, produktivitas, dan kualitas. Tapi di sini tidak mendukung hal tersebut. Adapun penjelasan dari kekurangan yang pertama yaitu penerapan ABC pada analisis kasus di jurnal utama ini seharusnya mendukung strategi perusahaan-perusahaan seperti fleksibilitas, produktivitas, dan kualitas. Tapi di sini tidak mendukung hal tersebut, di mana hal tersebut terdapat pada jurnal pembanding penerapan Activity-Based Costing System untuk menentukan harga pokok produksi PT Celebes Mina Pratama. Jurnal pembanding tersebut mendukung strategi perusahaan-perusahaan seperti fleksibilitas, produktivitas, dan kualitas. Kedua, pada jurnal utama, kinerja perusahaan Southwestern Ohio Steel Incorporation kurang akurat sehingga masih dibutuhkan perubahan dalam sistem akuntansi biaya. Di mana pada jurnal utama, kinerja perusahaan Southwestern Ohio Steel Inc. kurang akurat sehingga masih dibutuhkan perubahan dalam sistem akuntansi biaya. Sedangkan pada PT Celebes kinerja perusahaannya lebih akurat dikarenakan pemicu biayanya lebih banyak sehingga dapat mengukur sumber daya yang digunakan oleh produk secara lebih akurat. Ketiga, tidak dijelaskan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data sangat ditentukan oleh metodologi penelitian, apakah kuantitatif atau kualitatif. Dalam penelitian kualitatif dikenal teknik pengumpulan data observasi, wawancara mendalam, dan studi kasus. Sedangkan dalam penelitian kuantitatif dikenal teknik pengumpulan data, angket, wawancara, dan dokumentasi. Di dalam jurnal utama tidak dijelaskan teknik pengumpulan data. Namun, dalam jurnal pembanding yang berjudul Penerapan Activity-Based Costing System untuk menentukan harga pokok produksi PT Celebes Mina Pratama yang terletak pada bagian metode penelitian dijelaskan teknik dalam pengumpulan data yang berisi pertama wawancara, kedua observasi, ketiga dokumentasi. Keempat, pada jurnal utama tidak dijelaskan tahapan analisis biaya terhadap harga pokok produksi, di mana jurnal utama hanya menjelaskan steps of the implementation process dan tidak ada tahapan analisis menghitung harga pokok produksi dengan activity-based costing system pada jurnal tersebut. Pada jurnal utama tidak dijelaskan tahapan analisis biaya pada harga pokok produksi, sedangkan pada jurnal pembanding yang berjudul Penerapan Activity-Based Costing System untuk menentukan harga pokok produksi PT Celebes Mina Pratama sangat jelas dikatakan bahwa dalam menganalisa data yang terkumpul, penulis menggunakan metode analisis deskriptif yang bertujuan untuk memahami data dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa, dan menginterpretasikan data-data yang diperoleh dari PT Celebes Mina Pratama dengan menghitung harga pokok produk. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari makalah ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini seperti teknik pengumpulan data dan subjek penelitiannya. Menurut Dolok Saribu, meskipun ABC memiliki banyak kekurangan, tetapi jika perusahaan bisa melakukan implementasi hingga berhasil, maka akan ada manfaat besar yang akan diperoleh oleh perusahaan, yaitu A. Metode ABC dapat digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan dalam perusahaan. B. Penentuan harga yang sudah melalui ABC akan menghasilkan harga yang lebih baik. C. Dengan ABC, analisa biaya bisa diperbaiki sehingga pihak manajemen bisa melakukan peningkatan volume jual yang rendah. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.